Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kita hari ini akan ketemu sama sosok sahabat yang keren, mulia, tampan rupawan wajah beliau, sungguh sangat mulia dan luhur akhlak beliau. Beliau adalah putra daripada sosok mulia juga yang bernama Umar ibn Khattab. Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Kita masuk dalam part yang keempat ya teman-teman. Kok udah langsung part 4 aja ujuk-ujuk? Nanti teman-teman part 1, 2, 3-nya teman-teman bisa merujuk ke YouTube. Di 3 pekan yang lalu itu udah kita bahas tentang Abdullah bin Umar bin Khattab part 1, part 2, part 3. Dan kali ini kita masuk ke bahasan Abdullah bin Umar part 4. Tapi sebelum kita membahas Abdullah bin Umar, saya ngajak diri saya dan teman-teman semua, yuk mari kita luruskan niat, mari kita bulatkan tekad. Semata duduknya kita di majelis ilmu benar hanya mencari pertolongan dan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Benar-benar lurusin niat, benar-benar bulatin tekad. Yang tadinya datang ke sini cuma karena diajak, besok-besok udah bukan karena lil konco lagi, tapi lillah, bukan lil konco. Benar-benar lillahi ta'ala. Jadi temannya ikut atau temannya nggak ikut, tetap dia jalan istiqomah. Mau yang hadir 1 atau yang hadir 1000, tetap hadir istiqomah. Karena itu semua kita butuh banget bersihin hati. Jangan sampai datang ke sini punya tendensi duniawi banget. Contoh misalkan datang ke sini pengen apa? Dapat network supaya bisnis saya customernya makin banyak, kontak list data di WA jadi sekian ribu. Itu duniawi banget, terlalu kecil kalau cuma untuk itu. Kenapa kesini? Ya biar dapat jodoh Ustadz. Ya terlalu kecil kalau cuma pengen begitu. Karena niatin semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, jangankan network, jodoh Allah kasih, network Allah kasih, kemudahan-kemudahan dunia Allah kasih. Yang penting satu, ibtigha mardatillah. Fokus utama kita lurus, niat ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, Abdullah bin Umar bin Khattab part yang keempat dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Jadi dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan kisahnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nafi menceritakan suatu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab jatuh sakit. Jadi satu ketika itu Abdullah bin Umar bin Khattab jatuh sakit. Lalu beliau menginginkan anggur. Biasa orang sakit kan suka request ya, pengen pisang, pengen buah apel, pengen pir, pengen jus sirsak. Itu kan orang sakit biasanya begitu. Diceritakan sama Nafi, Abdullah bin Umar bin Khattab pernah sakit. Kemudian beliau ingin anggur di hadapan beliau. Beliau jadi request anggur. Maka istrinya pun Sofia mengirimkan utusan. Jadi beliau ini punya staff lah kalau dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa yang lainnya punya ART, asisten rumah tangga. Jadi beliau beliau menyuruh daripada asisten rumah tangga beliau untuk membelikan yang namanya anggur. Wahai Mbak atau Mas atau asisten rumah tangganya lah intinya, tolong dong beliin anggur. Dibawakan uang 1 dirham. 1 dirham itu kalau sekarang 75.000 rupiah per Agustus 2021. Nggak tahu nanti beda bulan atau beda tahun, mungkin juga akan beda harganya. 1 dirham. Dibawalah 1 dirham itu sama pembantunya Abdullah bin Umar ketika istrinya Abdullah bin Umar nyuruh untuk beli anggur. Dibawa pergi ke pasar, pilih anggur yang terbaik. Dibelilah anggur tersebut, dibayarlah pakai uang 1 dirham tersebut, kemudian bawa pulang anggur tersebut. Ternyata teman-teman dirahmati Allah, di tengah jalan ada pengemis peminta-minta nih. Ngelihat anggur, matanya langsung seger, pengen banget menikmati anggur yang dibawa sama pembantunya Abdullah bin Umar bin Khattab tadi. Ngikutin terus dari belakang, ngintilin terus dari belakang, sampai kemudian tibalah pembantunya Abdullah bin Umar di rumah. Ibunya nanya, mana anggurnya? Ini. Dikasihlah sama pembantunya Abdullah bin Umar bin Khattab yang tadi beli anggur ke pasar. Begitu dikasih, pembantunya pergi, pengemisnya datang. Tok tok tok, dibuka pintunya sama istrinya Abdullah bin Umar. Ternyata yang di hadapannya adalah seorang pengemis.
Kemudian pengemis ini tuh ngisyaratin banget pakai tangannya, begini, lapar, 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 mau anggur itu, mau anggur itu, mau anggur itu. Abdullah bin Umar yang lagi sakit terbaring nanya, istriku sayang, siapa di luar? Wahai Abdullah, suamiku sayang, di luar itu ada pengemis. Dia meminta anggurmu yang baru saja dibelikan oleh pembantu kita. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Lagi sakit, pengen anggur, udah diusahain sama pembantunya. Ini di depannya pengemis minta anggur. Kata Abdullah bin Umar, wahai istriku sayang, kasih anggur itu semuanya sama pengemis itu. Istrinya bilang, kenapa nggak setengah aja? Setengah aja lah, ntar kamu bisa menikmati setengahnya lagi. Kata Abdullah bin Umar, istriku sayang, kasih semua anggur itu pada pengemis itu, belikan lagi satu anggur, bawakan sebagaimana 1 dirham yang engkau bawakan sebelumnya kepada pembantu kita. Jadi udah tinggal makan tuh. Kata Abdullah bin Umar, istriku kasih semuanya sama pengemis itu. Bener, istrinya itu istri yang nurut banget. Akhirnya suaminya bilang begitu, sami'na wa ata'na. Dikasih teman-teman anggur yang tinggal dinikmatin. Abdullah bin Umar yang sedang sakit dikasih semuanya sama pengemis. Begitu pengemis itu menerima, senangnya luar biasa. Akhirnya istrinya manggil, pembantunya dipanggil, dikasih uang 1 dirham lagi. Tolong ya, belikan ini anggur lagi ke pasar. Pembantunya pergi lagi ke pasar, dapatlah 1 dirham daripada anggur terbaik yang dipilihkan sama pembantunya Abdullah bin Umar bin Khattab. Bawa lagi nih anggur. Teman-teman dirahmati Allah, di tengah perjalanan ada pengemis lagi. Ini kejadian yang kedua. Ada pengemis lagi, ngikutin, ya Allah anggur enak banget ya. Apalagi kalau di padang pasir teman-teman, Madinah, kalau panas luar biasa. Jadi kalau dapat buah itu hal yang istimewa banget. Di sana itu adanya pohon kurma, pohon anggur, pohon pisang. Itu di sana jarang banget kita dapatkan. Bahkan pohon pisang hampir nggak ada sama sekali. Meskipun kayak gitu, pisang ada di sana itu karena impor daripada Thailand, dari Indonesia. Kita ngirim ke sana, ke Jeddah, di drop lagi kemudian ke Mekah, ke Madinah. Di sana ada. Jadi kalau dapat buah itu istimewa banget. Yang kedua, kejadiannya terulang kembali. Pembantunya sampai di rumah, wahai tuanku, ini anggurnya, sudah dapat anggur terbaik yang saya pilihkan untuk anda. Semoga anda lekas sembuh. Dikasih sama Abdullah bin Umar. Datang lagi pengemis yang berbeda. Assalamualaikum, aduh lapar, tadi saya ngeliat anggur kayaknya enak banget, boleh nggak buat saya? Kata Abdullah bin Umar, istriku sayang, ini anggur jangan disentuh, semua kasih sama pengemis itu. Kata istrinya, wahai Abdullah, sudah 2 kali nih begini nih, kenapa nggak setengahnya aja, setengahnya kemudian kita nikmati? Kan pembantu kita udah susah payah pergi ke pasar mencari anggur. Dia pilihkan anggur terbaik untukmu agar engkau lekas sembuh. Kata Abdullah bin Umar, wahai istriku sayang, berikan semua anggur itu pada pengemis. Istrinya bilang, baik suamiku sayang. Dikasih semua anggurnya sama pengemis itu. Set. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istrinya nanya, wahai Abdullah bin Umar bin Khattab, kenapa kamu nggak ngasih semuanya? Wahai istriku sayang, aku akan menyesal jika aku memberikan hanya setengahnya saja. Allahu Akbar. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, istrinya nanya lagi, kalau begitu kenapa nggak kita kasih yang kualitasnya biasa-biasa aja? Kenapa kita nggak kasih kualitas yang terbaik? Toh dia pengemis, toh dia miskin, toh dia juga setengah penuh, gila, setengah, maksudnya beliau termasuk orang yang gila, pengemis plus gila. Dia nggak tahu mana anggur yang kualitas terbaik, premium, mana anggur yang kualitasnya ecek-ecek, kelas yang paling rendah. Apa kata Abdullah bin Umar? Orang gila itu, pengemis itu memang nggak tahu apa anggur yang dia makan, premium kah atau anggur ecek-ecek kah. Tapi kata Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bilang kayak gini, tapi Tuhannya orang gila itu, Tuhannya pengemis itu tahu yang kita berikan kepada beliau adalah anggur yang kualitas terbaik. Allahu Akbar. Abdullah bin Umar bin Khattab lagi sakit loh teman-teman, request anggur, udah di hadapannya, tinggal makan, dipospon, semuanya dikasih. Allahu Akbar. Sama pengemis, yang pengemis itu gila. Padahal namanya orang gila, mau kita kasih yang jelek aja,
dia mah nggak bakal ngerti. Tapi Abdullah saking fahamnya Allahnya orang gila itu tahu apa yang diberikan yang terbaik, maka beliau memberikan yang terbaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, Quran surah 59 Al-Hasyr. Quran surah 59 Al-Hasyr. Ayat yang ke-9 ini jadi top ayat bahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, penggalan ayat di pertengahan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Abdullah bin Umar mengutamakan orang lain banget, padahal diri beliau butuh. Ini kadar iman yang terbaik, teman-teman. Saat dimana kita itu butuh sama barang itu, tapi kita membiarkan cinta kita pada Allah lebih kita prioritaskan daripada kebutuhan kita sama barang itu. Kita butuh anggur itu, tapi orang yang lebih membutuhkan kita dahulukan mereka. Kita butuh banget sama nih barang, tapi karena saking cintanya kita sama Allah dan Rasulnya, saking inginnya kita dapat pahala tanpa batas, saking inginnya kita memiliki jariah yang kelak akan memberatkan timbang amal kebaikan di hari kiamat, itu kita dahulukan Allah daripada kebutuhan kita akan barang tersebut. Ini mewahnya di situ, teman-teman. Dan gak semua orang bisa sampai di titik ini. Sebagian kecil orang-orang yang Allah gerakin hatinya bisa menembus daripada keimanan yang sedemikian rupa. Tembus imannya sampai ayat ini benar-benar nancep di dalam hati, lahir jadi amal. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu butuh, tapi mereka mendahulukan orang lain, padahal mereka sendiri aja butuh. Mereka kurang beras aja, mereka di rumah mungkin tinggal sekali makan lagi untuk satu keluarga, tapi begitu ada orang yang minta, dikasih sama beliau. Nih mentalnya Abdullah bin Umar, imannya Abdullah bin Umar, iman-iman hebat tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang memang hebat dunia akhiratnya. Iman-iman baja nggak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang jiwanya kerdil, mentalnya mental kerupuk. Saat dimana kalau dia kena udara melempem, kena air jemek, dipatahin sedikit langsung terbelah. Itu mental-mental kerupuk. Iman baja yang bisa melakukan seperti Abdullah bin Umar lakukan. Maka teman-teman dirahmati Allah, kisahnya dalam riwayat Ibnu Sa'ad daripada Abdullah bin Umar, istri beliau, pembantu beliau, dan pengemis orang gila yang tadi minta-minta tentang buah anggur yang di request banget sama Abdullah bin Umar yang lagi sakit. Allahu Akbar. Ini software indah yang harus banget kita install bareng-bareng di jiwa kita masing-masing. Install di jiwa kita perlahan. Mungkin kita belum bisa kayak Abdullah bin Umar bin Khattab, kita lagi butuh banget, kita dahuluin beliau. Oke lah, kalau kita belum bisa punya mental kayak Abdullah bin Umar punya mental, bagi dua deh minimal. Kita punya anggur, bagi dua deh, setengahnya buat kamu ya, setengahnya buat saya. Kan kita belum kayak Abdullah bin Umar, nggak apa-apa deh setengahnya dulu. Kapan nanti itu terus dilatih? Setengah, bagi setengah, bagi setengah, bagi setengah, bagi setengah. Lama-lama karena seringnya dia melatih dirinya memberikan sesuatu hal walaupun dia butuh, awalannya setengah dulu, perlahan Allah kasih sama dia, atas pertolongan Allah bisa ngasih semuanya all out. Nanti masuk dalam bahasan setinggi-tingginya sedekah dan infak, masuk di Quran surah 3 Ali Imran ayat 92. Kalau teman-teman punya Al-Quran di handphone, softwarenya, buka Ali Imran ayat 92. Quran surah 3 Ali Imran ayat 92. Di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra. Kita semua nggak akan pernah sampai di puncaknya kebaikan. Kita nggak akan pernah nyentuh puncaknya kebaikan. Hatta, sampai, perhatikan rumus ini. Hatta, sampai, tunfiqu, kalian menginfakkan, mimma, dari apa-apa, tuhibbuna, yang paling sangat amat kalian cintai. Allahu Akbar. Awalnya setengah, awalnya separuh, atau nggak usah jauh-jauh setengah. Pertama seperempat dulu dibagi, habis seperempat naik setengah, habis setengah kasih semuanya, tapi dalam nominal range harga yang masih di bawah 5 jutaan. Nanti mulai bisa sedekah. Oke deh, saya 10 juta. Oke deh, saya 15 juta. Oke deh, saya 20 juta. Nanti sampai pada puncaknya iman, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa menggerakkan kita, memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, yang nominalnya nggak pernah bisa kita bayangkan untuk bisa kita keluarkan, tapi Allah izinkan. Allahu Akbar. Para sahabat itu, teman-teman dirahmati Allah, begitu kalau sedekah. Ini kan anggur ini kan kecil banget ya. Dikasih anggur harganya 1 dirham 75.000, sama Abdullah bin Umar ngasih semuanya biasa. Abdullah bin Umar, ingat gak kemarin bebasin berapa budak? Pelajaran kemarin masih ingat gak? Berapa budak yang dibebaskan Abdullah bin Umar? 1.000 lebih budak. Kalau 1.000 saja satu budak, katakanlah 100 juta, berarti kali 1.000 berapa yang dikeluarkan? 100 miliar yang dikeluarkan Abdullah bin Umar bin Khattab untuk memerdekakan orang yang masih menjadi budak. Nih ya, kamu merdeka ya, kamu merdeka ya. Itu aja dikeluarin. Apalagi yang cuma sekedar yang tadi kurma, teman-teman, mohon maaf, apalagi cuma sekedar anggur, teman-teman dirahmati Allah, dikeluarin sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Orang kalau kadar imannya sama Allah, yakinnya sama Allah dalam banget, pasti dia mau mengeluarkan yang terbaik untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk show off, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, tapi semata-mata ibtigha amardatillah. Fokus tujuannya adalah ikhlas mencari ridhonya Allah. Karena mau berapa lama sih teman-teman pakai? Kita mau berapa lama mempunyai uang 10 juta di rekening? Berapa lama kira-kira? Paling 10 juta itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan habis. Taruhlah kalau pengeluaran kita flat, rata-rata yang sudah berumah tangga 1 bulan 2,5 juta, punya tabungan 10 juta, 10 bulan habis. Habis itu mohon maaf jadi kotoran aja, keluar dalam bentuk kotoran. Udah kan begitu. 10 juta dilosin ke masjid, loss. Jadi apa itu? Allahu Akbar. Allah buat yang 10 juta itu sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Minimal ayat itu. Ma jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang ke Allah membawa 1 kebaikan, minimal 10 kebaikan pasti Allah balas untuk beliau. Itu minimal teman-teman. Dalilnya Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Siapa yang ngasih Allah 1, Allah balas minimal asyru, 10 kali lipatnya. Jadi jangan heran kalau ada orang Allah berkahi hidupnya karena dia berbagi kepada sesamanya, berlipat ganda, semakin barokah, usahanya semakin bermanfaat bagi orang banyak. Jangan heran, karena kita nggak pernah tahu berapa beliau telah mengeluarkan sedekahnya, berapa juta yang beliau keluarkan untuk memfasilitasi dakwah, membelikan mikrofonnya, berapa banyak beliau mensupport daripada operasional sehingga ilmu itu bisa tersebar kepada masyarakat yang jauh lebih luas jangkauannya. Berapa rupiah, berapa, banyak banget yang dikeluarkan. Maka jangan heran rezekinya semakin deras, semakin lancar, hidupnya tenang, gak kemerungsung, hidupnya penuh barokah, karena beliau ngeluarin untuk Allah. Allah balas. Teman-teman dirahmati Allah, teman-teman invest nih.
sama orang yang teman-teman anggap amanah. Oke lah, kita katakan di sini si fulan ini amanah, track recordnya baik. Si fulan ini bilang, Pak, invest dia di saya 1 juta, insya Allah 1 bulan atas pertolongan Allah, kalau ada keuntungannya kita bagi rata. Siapa yang mau nolak? Ini orang track recordnya amanah, ini orang track recordnya baik, jaga sholat 5 waktu. Kita kenalnya aja di majelis ilmu, masa iya dia mau bohongin kita? Kita invest 1 juta di dia, siap gak kira-kira? Siap, track recordnya baik. Padahal sebaik-baiknya manusia, pasti manusia ada lemahnya. Namanya manusia. Al-insan, manusia. Nasia itu kan akar daripada kata manusia, yang artinya manusia itu tempatnya lupa, sering banget lupa, kadang khilaf, kadang lupa. Ya kan begitu ya teman-teman. Manusia yang begitu menurut kita aja, si fulan ini saleh, hadir majelis ilmu, sholatnya 5 waktu, kita pengen kok invest di dia. Kita yakin kok dia nggak bakalan bawa kabur uang kita. Itu manusia. Gimana Anda investasi sama Allah? Coba bayangin deh. Apakah Allah pernah ingkar janji? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Kalau Allah berjanji, hambaku, ini janjiku padamu, manja abil hasanati, datang kamu membawa kebaikanmu 1 kepada aku, falahu, maka aku balas bagimu asyru amsalihah, 10 kali lipat dari apa yang telah pernah kau keluarkan untuk jalanku. Allahu Akbar. Allah, teman-teman. Sama manusia kita percaya, udahlah pokoknya kalau sama jenengan saya percaya, wes kulo manut mawon, saya percaya. Kan begitu kan? Sama manusia loh. Manusia bisa khilaf, manusia bisa lalai. Sama Allah kenapa kita nggak percaya? Sama Allah terus kenapa kita kayaknya aduh jangan deh. Kenapa begitu sama Allah? Kan harusnya pola pikirnya sama manusia aja percaya, apalagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru 1 ayat, Al-An'am ayat 160. Belum kalau teman-teman buka Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 261. Ayat 261 Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan jika engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaannya, harta yang kamu infakkan di jalan Allah itu seperti 1 biji yang tumbuh padanya 7 tangkai, yang masing-masing tangkai ada padanya 100 biji. Berarti 100 biji kali 7 tangkai berapa? 700 kali lipat. Allahu Akbar. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah. Al-An'am 160, 10 kali lipat minimal. Dan Allah tuh nggak pernah ya teman-teman, kita berdoa itu Allah memberikan sedikit, itu nggak pernah. Allah itu kalau ngasih, dan itu memang zat yang maha baik, zat yang maha mulia. Allah kalau ngasih lebih dari apa yang kita berikan pada Allah, minimal 10 kali lipat. Allah nggak pernah ngasih sama, kamu 1 aku kasihnya 1, nggak pernah Allah ngasih sama. Minimal Allah balas 10 kali lipat, bisa lebih. Allahu Akbar. 700 kali lipat ayat ini bicara. Belum lagi kalau teman-teman buka di hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, hasanatan asyra hasanat au sab'imi'ati di'fin au at'afin katsira. Kata Nabi SAW, siapa yang berniat baik, baru niat baik, fa'amilaha, kemudian niat baiknya terlaksana, maka Allah akan berikan balasan baginya asyru amsalihah, 10 kali lipat, au sab'i mi'ati di'fin, atau 700 kali lipat. Kemudian Nabi bilang, bottom line, closing statementnya,
au at'afin katsira, atau Allah membalas dengan tak terhingga. Bahasa kuotanya apa? Unlimited. Allah balas unlimited. Allahu Akbar. Unlimited teman-teman. Kita ngasih ke Allah satu, Allah balas ya unlimited. Kebayang nggak Abdullah bin Umar dapatnya kayak apa? Yang udah sedekah miliaran. Utsman bin Affan dapatnya kayak apa? Yang udah sedekah triliunan. Kayak apa beliau-beliau? Maka pantas Rasul jaminkan Rasul jaminkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talhah bin Ubaidillah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Zubair ibnu Awam di surga, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di surga. Dalam satu kali kesempatan 10 sahabat ini jamin surga. Kita sering ngiranya enak banget ya dijamin surga. Kita nggak tahu betapa banyaknya harta yang beliau keluarin untuk nolong agama Allah, untuk support dakwahnya Rasulullah, untuk logistik unta 940 ekor, 60 ekor kuda terbaik di drop semuanya sama Utsman ibnu Affan. Di bab yang ketiga jilid yang pertama Ashabur Rasul. Kebayang teman-teman, dijamin surga. Pantas dijamin surga, sedekahnya miliaran, triliunan. Allahu Akbar. Dan gak ada di antara mereka yang terus kemudian mutung, ya Allah kemarin sedekah 1M, ya Allah balikin 10M ya. Pernah dengar kan? Pernah dengar gak riwayat sahabat bilang gitu? Gak pernah. Karena sahabat itu imannya lulus sensor. Dikatakan oleh para ulama, Allah melihat baiknya hati para hamba. Allah mendapatkan di antara semua hamba di dunia ini adalah hati yang paling mulia, hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Allah kemudian melihat hati yang paling baik di antara para hamba setelah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mendapati hati yang terbaik adalah hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka Allah jadikan para sahabat Nabi orang yang membersamai perjalanan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking bersihnya hati, makanya sahabat mah nggak pernah kita dengar nuntut, ya Allah kemarin tuh mohon maaf, ya Allah kemarin tuh perang Tabuk saya sedekah 940 unta, 60 ekor kuda, total 1000 unit. Ya Allah balas ya Allah, minimal berarti 10.000 unit. Nggak pernah kan dengar Utsman bin Affan bilang begitu? Karena sahabat itu tahu apa yang mereka keluarkan, mereka yakin akan balasan itu di surga mereka dapatkan. Kalaulah di dunia nggak mereka dapetin, maka mereka nggak bertanya-tanya. Teman-teman, awalannya oke lah, fine, kita sedekah kapan nih ya Allah, katanya mau dibalas 10 kali lipat. Tuh barusan saya cemplungin tuh di kotak infak 100.000, nanti malam 1 juta ya Allah. Wes. Awal-awal nih mungkin ya baru newbie demikian lah. Lama-lama harus punya perasaan yakin sama Allah, as-siqah billah. Harus punya kuat banget yakinnya sama Allah bahwa kalau nggak di dunia Allah kembalikan itu dengan yang lebih baik, pasti Allah bayar lunas di surganya Allah di akhirat kelak. Sebagaimana dalilnya Quran surah 3 Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap kita yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan besok kalian akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Jadi hari ini kita belum melihat balasannya. Ya Allah belum dibalas nih, mana 10 kali lipat minimal, mana katanya 700 kali lipat. Di dunia kita kayak belum ngerasain, keburu meninggal kita. Tuwaffawna, Allah akan sempurnakan balasannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Semua dibalas sempurna. Kebaikan dibalas sempurna, keburukan dibalas sempurna. Allahu Akbar. Ini teman-teman, belajar dari Abdullah bin Umar, mau mengikhlaskan hartanya yang nilainya miliaran untuk memerdekakan budak lebih dari 1000 orang,
Beliau memberikan, lagi sakit pengen request anggur di depan mata beliau, tinggal dimakan. Ada peminta-minta datang, dikasih sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka sebenarnya teman-teman cukup banget sih buat kita untuk belajar dari kisah-kisah para sahabat, yang kemudian ini kita jadiin software induk yang kita install di dalam jiwa kita masing-masing. Itu cukup banget. Cukup banget kalau kita mau melihat ar-rijal haular rasul, laki-laki hebat, pemuda-pemuda hebat yang di sekeliling Nabi SAW. Jadi kisah-kisah yang hari ini, wah itu dermawan banget si fulan. Itu tuh kita pernah dapatkan bahwa sahabat Nabi jauh lebih dermawan daripada hal-hal yang kita lihat di hari ini. Semua sahabat Nabi all out banget dalam sedekah. Semua sahabat Nabi tulus banget dalam membersamai dakwah. Semua sahabat Nabi gak ada yang mereka harapkan kecuali ibtigha'a mardatillah, tulus ikhlas berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang lain dari Abu Nuaim, riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya di jilid yang pertama pada bab yang pertama di halaman 296. Dari Nafi lagi beliau berkata, ada yang membawa 20-an ribu dinar kepada Abdullah bin Umar dan tidaklah ia berdiri hingga ia membagi-bagikannya hari itu juga. Jadi Abdullah bin Umar itu datang orang sedekah sama beliau, wahai Abdullah bin Umar, saya punya 20.000 dinar. Catat ya, bukan dirham, dinar. Satu dinar berapa? 4 juta satu dinar per hari ini. 4 juta kali 20.000 dinar, berapa ketemunya tuh? Coba bantu hitung yang punya kalkulator. Bantu hitung yang punya kalkulator. 20.000 dinar. Banyak, iya banyak, jawabannya banyak. Berapa? Kali 4 juta. Ketemunya berapa masku? 80 miliar. Ada orang datang dalam riwayat hadis riwayat Abu Nuaim, hadis riwayat Abu Nuaim, bahwasanya Nafi menceritakan ada seseorang datang membawa 20.000 dinar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ini harta ya buat kamu, dikasih hadiah. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar ketika mendapat hadiah? 80 miliar. Kalau satu dinarnya 4 juta ya. Kalau satu dinarnya 4 juta. Apa yang dilakukan sama Abdullah bin Umar? Dan aku melihat tidaklah Abdullah bin Umar kemudian berdiri membawa 20.000 dirham itu dihabiskan hari itu juga, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin di kota Madinah. Allahu Akbar. Punya 80 miliar. Anda teman-teman dikasih nih sama orang, nih ya 80 miliar dikasih. Kira-kira kita bagiin habis hari itu juga atau ada yang kita simpan? Simpan semua. Allahu Akbar. Simpan semua itu kita. Abdullah bin Umar ini kasih hadiah sama orang. Ada orang datang ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar nia 20.000 dinar, 80 miliar. Di tangan koin dinar 80 miliar totalnya. Sama Abdullah bin Umar langsung bagiin habis. Bagiin habis, bagiin habis, bagiin habis. Persis banget kayak dulu. Kisahnya siapa? Di jilid yang pertama, di bab yang ke-9. Jilid yang pertama, bab yang ke-9. Dalam kitab Ashabur Rasul pernah kita bahas di Masjid Fatimahuz Zahra Al-Askiyah. Kisahnya Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf dapat keuntungan 3 peti emas. 3 koin dirham. Ya Allah, koin dirham tuh Allahu Akbar. Enteng banget teman-teman. Dinar itu enteng banget. Koin 1 dinar itu 4 juta tuh enteng banget. Enteng, kecil banget segini. Persis kayak uang cepean, bukan gope ya, itu terlalu besar yang gope. Yang gope yang logam kuningan itu, gope kita 500 maksudnya, itu terlalu besar. Kayak cepek 100 perak yang kuning itu, yang gambar ada apa kudanya apa segala macam itu, yang karavan kuda, karavan kerbaunya itu segitu. Abdurrahman bin Auf dapat keuntungan dari dagang beliau koin dinar 3 peti. 3 peti. Kalau bahasa kita 3 koper. Itu isinya berapa triliun tuh?
Kata Abdurrahman bin Auf, terus galau kan, galau. Istrinya nanya, kenapa Abdurrahman bin Auf? Suamiku, kok kamu kayaknya lagi galau nih? Iya nih, itu saya dapat keuntungan 3 peti. Dibuka sama istrinya, 3 peti koin emas semua, wahai Abdurrahman bin Auf. Iya. Gimana dong? Udah deh, kamu bagi-bagiin deh, abisin tuh semuanya. Istrinya langsung manggil semua staf dan karyawannya, hei staf karyawan, ini kamu ambil sesuai kebutuhan, terus sisanya bagiin lagi kepada seluruh kaum muslimin. Hari itu juga triliunan 3 kotak peti emas isinya itu koin dinar habis di hari itu juga. Itu Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Kita kelasnya masih jauh, dikasih 80 miliar ya dipegang ya. Udah deh, ini yang satu buat beli rumah di depan alun-alun, yang satu buat beli rumah di Sudagaran, yang satu buat bangun building 10 lantai. Wah, ini pikiran kita nih. Buat kulaan, buat bikin cabang 1200 cabang, rumah makan Padang misalkan. Allah, itu pikiran kita tuh. Abdullah bin Umar gak mikir sampai situ. Dapat 80 miliar atau 20.000 dinar dalam riwayat Abu Nuaim Hilyatul Aulia, langsung di hari yang sama dibagikan kepada seluruh kaum muslimin dan habis di hari itu juga. Allah, habis, langsung habis. Terus kehilangan itu kayak bukan sedih teman-teman. Kalau kita kan sedekah terus kita, ya Allah mana banyak banget lagi 10 juta. Kalau kita kan begitu ya, masih mikir, suka-suka habis ngeluarin kan, ya Allah ada rasa gelo. Ya nggak apa-apa, rasa gelo itu kalau teman-teman perhatikan, rasa gelo setelah kita bersedekah itu tanda sedekah yang kita berikan adalah sedekah terbaik. Karena kalau bukan terbaik pasti nggak gelo, biasa aja. Kalau sedekah 2.000 gelo nggak? Ya biasa aja, karena sedekah 2.000. Coba sedekah 10 juta gelo nggak? Gelo. Itu kan tanda, oh yang saya kasihkan adalah yang terbaik. Kalau kita kan masih ada begitunya. Kalau Abdurrahman bin Auf itu setelah habis itu 3 peti koin dinar, istrinya melihat, aku melihat di wajah suamiku senyum yang sangat sumringah, seakan-akan dia baru ketiban rezeki yang jauh lebih banyak dari apa yang dia bagikan. Wahai istriku, kemana tadi uang triliunannya? Sudah habis suamiku. Alhamdulillah, senang banget. Masya Allah, kelas. Saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman semua, hadirin semua, baik yang menyaksikan ini secara offline maupun yang online lewat YouTube, Allah karuniakan bisa sedekah triliunan nominalnya. Amin ya Rabbal Alamin. Aminkan dulu jemaah, jangan sampai nggak amin. Inna malaikata, sesungguhnya malaikat itu datang pas kita hadir di majlis ilmu, maka amini, jangan gak amin. Allah, ngayal wahai Pak Ustadz. Loh, ngayal yang baik-baik itu sama Allah sandarannya boleh jemaah. Bukankah para sahabat pernah juga bermimpi? Ingat ya kemarin Abdullah bin Umar mimpinya apa? Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Abdullah bin Umar lagi duduk-duduk santai di depan masjid, di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Terus mereka bilang, mimpi yuk, mimpi. Abdul Malik bin Marwan bilang apa? Aku bermimpi, aku akan jadi khalifah memimpin satu dunia. Kan begitu kan? Urwah, kau mimpi deh, Urwah bermimpi, aku ingin menjadi ulama. Akhirnya kemudian ditanya Abdullah bin Umar, kalau kamu mimpinya apa? Kalau aku mimpinya supaya Allah ampuni dosa-dosaku. Udah gak muluk-muluk. Kenapa? Ya saking banyaknya hartanya, udah gak ada yang dimimpiin lagi kecuali ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun berlalu Abdul Malik bin Marwan mewujudkan mimpinya, jadi khalifah memimpin satu dunia. Abdul Malik bin Marwan mimpi, boleh teman-teman. Awalnya diguyu, emang siapa sih yang gak ngetawain? Siapa sih yang gak ngetawain mimpi kita? Semua orang yang punya mimpi awalnya ditertawakan. Mimpimu terlalu tinggi boy, mimpimu bagaikan mimpi di siang bolong sis. Mimpi nggak mungkin lah, kamu kan miskin, kamu kan nggak punya network, kamu kan nggak sering banget setiap orang yang bermimpi itu ditertawakan pada awalnya. Tapi sahabat tuh nggak pernah berhenti bermimpi karena mereka tahu dengan mimpi yang mulia mereka bisa menolong agama Allah dengan mimpinya. Makanya teman-teman yang hari ini bermimpi, jangan lelah bermimpi dan semangat untuk mewujudkan mimpinya itu.
minta tolong sama Allah, dan please mohon banget jangan ngandalkan diri kita sendiri, karena manusia itu lemah. Yakin bisa mbak? Ibunya nanya nih, ibu mohon izin saya keluar ya dari tempat kerjaan saya. Kenapa nak? Kenapa dok? Kan enak banget dok, kamu udah gajinya tetap, kamu udah pegawai tetap, gajinya lumayan. Mah, aku mau bangun mimpi aku. Sampai kapan aku mau jadi karyawan? Aku mau berusaha mah, aku mau bangun bisnis aku. Awalnya mungkin small bisnis, lama-lama insya Allah ini akan menjadi bisnis besar. Aduh dok, udah lah, mama bapakmu nih PNS semua, udah kamu gak usah mikir yang begitu. Bismillah mak, dengan pertolongan Allah, andalkan Allah. Kesalahan orang-orang yang mohon maaf memulai bisnisnya atau memulai sebuah proyeknya, itu kesalahan mereka adalah mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Tenang aja, network tenang, network gue kan banyak. Tenang, kan gue cerdas, analisis data gue tuh gak mungkin salah. Bayangin gak teman-teman, jangan bicara analisis dulu. Ini mainan kita sehari-hari, live streaming gini kan gampang. Coba tadi kita terlambat 6 menit. Karena apa? Karena Allah tidak mengizinkan sinyal 4G masuk ke handphone ini. Padahal tiap hari handphone ini dipakai live streaming, sinyal 4G terus masuk. Tadi tahu-tahu gak ada sinyal. Ada sinyal, tahu-tahu macet-macet. Coba teman-teman, ini kan gampang banget. Ini bukti. Kamu jangan sombong deh, walaupun kamu udah running banget, ini udah fluently banget, udah lancar banget kamu mainin tiap hari. Kalau Allah bilang, nih ya tak kasih ujian macet kamu, terlambat kamu 6 menit nanti kajiannya, itu kan buat Allah gampang banget. Maka saya saran kepada teman-teman, baik yang bekerja, berusaha, atau di bisnis manapun, jangan andalkan kehebatan diri sendiri, andalkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Andelin Allah deh. Coba lihat orang tua yang bilang, gimana anak? Beres. Anak-anak mah gampang dikendaliin. Ini dia kan ngandelin dirinya sendiri. Dia nggak ngelibatin Allah. Dia lupa anaknya tuh bisa manis di depan wajah beliau, di belakangnya kita nggak tahu. Anak kita kuliah di Jogja, dia ngapain kita nggak tahu. Makanya jangan ngandelin diri sendiri. Untuk bapak ibu yang punya anak lagi jauh, peluk mereka dengan doa. Peluk anak-anak kita pakai doa. Ya Allah, jaga anak-anak hamba. Anak hamba ada yang satu di UGM, satu di UNY, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Mereka ngekos, ya Allah, jaga ya Allah, supaya mereka tunduk, patuh, taat kepada syariat-syariatmu. Peluk anak-anak kita dari jauh, pelukan itu lewat doa. Jangan ngandelin diri sendiri jamaah. Jangan ngandelin spy, mata-mata. Tenang aja, anak-anak mah nggak bakal macem-macem. Mata-mata saya kan banyak. Kolega saya di Surabaya bisa saya kontrol. Tolong dong, ini anak gue, tolong ya diawasin ya. Kalau dia macam-macam, segera hubungin gue ya. Kadang kita ngandelin orang, kita ngandelin makhluk, andelin Allah teman-teman. Saya sering banget bilang ini kepada hadirin yang hadir di pengajian kita dan seluruh teman-teman di YouTube. Jangan andalkan diri sendiri, karena manusia itu lemah. Dalilnya Quran surah 4 An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah banget. Jangan ngandelin sama yang lemah, andalkan sama yang maha kuat. Maka hanya mengandalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat, itulah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gak pernah ngandelin diri sendiri, pasti yang diandalkan Allah. Ini gimana kalau begini? Allah. Kayaknya nggak mungkin nih ada orang yang ketawain. Allah bisa membuatnya menjadi mungkin. Mimpimu terlalu besar, insya Allah bersama Allah mimpi ini dapat terwujud. Begitu teman-teman. Nggak apa-apa ya diketawain. Semangat teman-teman yang masih bekerja sebagai karyawan, semangat. Awalnya karyawan, kemudian kita atas pertolongan Allah bisa punya usaha sendiri. Berapa banyak yang awalnya kerja di pom bensin, 10 tahun kemudian punya pom bensin sendiri. Amin. Berapa banyak yang dulunya kerja di fashion, daripada usaha all shopnya orang, sekarang punya all shop sendiri. Berapa banyak, kan sering ya kita dengar cerita-cerita begitu ya. Nggak ada teman-teman, nggak ada mimpi yang terlalu besar, nggak ada. Yang ada adalah
kita kurang mengandalkan Allah dalam menjemput mimpi itu. Kan kalau motivator tuh bilangnya, nih kalau Ustadz bilangnya beda. Ustadz bilangnya nggak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada adalah ketika kita kurang mengandalkan Allah dan yakin bahwa dalam menjemput mimpi itu bersama Allah pasti bisa. Nih kalau Ustadz bilangnya begitu. Kalau motivator kan bilangnya nggak ada mimpi yang terlalu besar, adalah usahamu yang terlalu kecil. Nih motivator. Motivator tuh suka gitu, gak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada adalah usahamu boy yang terlalu kecil. Kalau Ustadz bilangnya gak ada mimpi yang terlalu besar kalau kita meraihnya, menjemputnya mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk teman-teman, kita bareng-bareng minta tolong sama Allah, kita andalkan Allah, kita sama-sama bergantung pada Allah. Ingat, wa ila rabbika fargob. Siapa yang bergantung sama Allah, niscaya dia nggak akan pernah kecewa. Siapa yang gantungin sama manusia, maka siap-siap dia pasti akan dikecewakan oleh manusia itu sendiri. Karena manusia penuh dengan kekurangan, manusia penuh dengan keterbatasan. Mohon izin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita jam berapa azannya? Mohon maaf, azan jam, jadwal sholat maghrib 17.43. Alhamdulillah, kira-kira kita masih ada waktu more less sekitar 12 menit lagi. Buat teman-teman yang mau diskusi, tanya jawab, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, ahlan wa sahlan. Maujud soal? Alhamdulillah, maafis soal, nggak ada pertanyaan, saking fahamnya semua ya. Allah. Baik teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nggak ada pertanyaan, ini masih tersisa 10 menit lagi. Mohon izin kami memberitahukan, hari ini jika Allah menolong, akan ada jamaah yang menyampaikan daripada harta yang dititipkan Allah kepada beliau, hendak didonasikan untuk HAS Hijrah Bareng, HAS Pemuda Hijrah, untuk digunakan oleh HAS Pemuda Hijrah dalam rangka pembangunan masjid jika Allah menolong. Kepada ayahanda kami, gurunda kami yang kami muliakan, Pak Syekhur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan sekaligus serah terima mungkin ya ayahanda. Alhamdulillah, HAS menerima 1 unit mobil yang akan beliau berikan kesempatan sore kali ini. Sebelumnya kami mohon ayahanda untuk berkenan menyampaikan. Mas, ini boleh dikondisikan arahnya, mohon maaf. Menyampaikan sepatah 2 patah kata ayahanda, itu mafi muskilah. Atau hendak meminta doa, itu juga mafi muskilah. Begitu Pak Syekhur Rahman, ahlan wa sahlan. Sama ini mohon dipegang ayahanda, mohon maaf. Nah, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Ustadz Irfan yang hormati, tama-tama marilah kita menjadikan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, sore ini kita masih diberi kesempatan untuk datang di majelis ilmu ini, dan dengan pertolongan Allah lah kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Irfan ini bermanfaat. Yang kedua, kami sampaikan alhamdulillah apa yang tadi disampaikan Ustadz Irfan, kami sedikit menyampaikan Ustadz. Sesungguhnya apa yang kami sampaikan ini, yang kami wakafkan ini adalah karena saya mengalami peristiwa yang tidak pernah kami lupakan. Ketika itu terjadi tanggal 22 Juni yang lalu, saya mengalami kritis. Saya akan di PKU Muhammadiyah Wonosobo, dan ketika saya dari jam habis maghrib sampai jam 10 saya di UGD, yang ada istri mendampingi saya, istri hadir di sini ikut. Kemudian yang saya ingat adalah apa yang disampaikan selalu pagi di kajian Fatimah Garung, Masjid Fatimah Garung. Kami insya Allah sering mengikuti di offline, di online. Yang beliau sampaikan adalah masalah harta itu dia dibawa mati. Kemudian yang saya ingat pada saat sama istri, kalau saya masih diberikan panjang umur,
mobil yang kita pakai ini kita wakafkan ke Ustadz Irfan. Saya sampaikan seperti itu, dan istri alhamdulillah mengiyakan. Sehingga kenapa tanggal 22 Juni saya bukan berarti menunda daripada nazar kami keluarga, tetapi kami berikan hari ini adalah karena saya tidak bisa memberikan hadiah atau kado pada istri saya yang hari ini ulang tahun. Atas mudah-mudahan kemudian kami berikan ini sebagai rasa bentuk syukur kami. Mudah-mudahan kami keluarga istri saya kemudian diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan selalu. Hanya itu yang bisa kami berikan. Kami mohon doanya restunya pada Bapak Ibu semua jamaah di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang niat kami ini adalah ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Tiada niatan dari siapapun insya Allah. Karena itu karena sudah janji kami dan kami sampaikan hari ini. Mohon maaf kami terlambat Ustaz Iwan. Sehingga karena memang itu adalah hadiah yang terbaik buat istri istri saya hari ini yang tidak pernah kami berikan hadiah, sehingga memberikan Allah hanya lewat ini berikan kepada Ustaz Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sana jaza. Masya Allah, tabarakallah, hayakumullah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketahuilah ketika Allah titipkan harta sama kita, benar yang disampaikan ayahanda tadi, semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, tunggangi harta yang sedang Allah anugerahkan sama kita supaya itu jadi kendaraan kita masuk surganya Allah. Apapun itu. Kalau teman-teman punya daripada hal itu menjadi fitnah, mending teman-teman sedekahkan, karena itu termasuk hal yang menjadi amal jariyah insyaallah taala biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ayahanda, semoga ini menjadi amal jariyah untuk ayahanda sekeluarga besar, bisa Allah senantiasa memuliakan ayahanda sekeluarga besar, rezekinya semakin berlimpah, mengalir deras, disehatkan, diistiqomahkan sampai nanti wafat husnul khatimah dan dikembalikan berkumpul di surganya Allah bersama keluarga besar dan seluruh kaum muslimin yang cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Naam ayahanda, jazakumullah khairan. Oh naam ya. Maafi muskilah ibunda. Boleh simbolik ahlan wa sahlan di sini. Allahu akbar. Untuk hadirin yang qadarullah wa masya'a fa'al, tergerak juga kelebihan daripada rumahnya ada 10 gitu misalkan. Ustadz itu rumah 1 lah, saya kan punya rumah 10 Ustadz, saya jual 1 deh buat masjid atau buat operasional apa misalkan. Ahlan wa sahlan, insyaallah ahlan. Naam. Naam. Siap, jazakumullah ayahanda. Naam, iya. Kami terima 1 unit mobil dari Pak Syekhur Rahman. Semoga ini menjadi amal jariah untuk beliau sekeluarga besar, ibunda, ayahanda, putra-putri yang saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, zuriyahnya semua bermanfaat bagi banyak umat di bidangnya masing-masing, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan ganjaran surga firdaus yang paling tinggi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ahlan ayahanda, ibunda, jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan ini jadi semangat buat kita untuk beramal saleh. Tujuan kita adalah untuk sebagaimana yang Allah firmankan, fastabiqul khairat. Mari yuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemarin kita sedekah 10 juta udah banyak, ternyata ada yang 20 juta. Di antara 20 juta udah banyak, ternyata ada yang 25 juta. 25 juta sudah banyak, ternyata ada yang 1 unit mobil. 1 unit mobil sudah banyak, terus berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu yang sahabat praktekan. Sahabat itu sering banget berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana kemarin dengar kan, Abdullah bin Umar bilang apa? Aku kalau ngelihat orang sedekah lebih banyak dari aku tuh panas. Kalau dalam bahasa anak mudanya, sultan tuh nggak bisa dipanasin. Abdullah bin Umar tuh sultan. Ada orang sedekahnya lebih banyak daripada beliau, panas beliau, balik ngambil yang lebih banyak daripada orang yang sedekah tadi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya teman-teman, berapapun, nggak usah ngelihat nominal, berapapun teman-teman bisa ikut andil, mau 2.000, mau 3.000, mau 5.000, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ihris, barakallahu fikum. Teman-teman, mari yuk kita tutup dengan doa bareng-bareng. Mudah-mudahan pertemuan sore ini jadi pertemuan yang penuh dengan barokah.
nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup kami yang masih Engkau berikan kesempatan ini menjadi pundi-pundi amal soleh yang dapat terus kami tambah sampai kami berpulang ke pangkuan-Mu. Jadikan wafatnya kami rahatan li min kulli syarrin, sebagai tempat kami istirahat dari berbuat dosa dan maksiatnya kami kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami yang punya hajat terkabul semua hajat-hajatnya. Jadikan kami yang belum menikah bisa tahun ini segera menikah dengan pasangan yang salih dan salihah. Jadikan putra-putri kami atau kami yang sudah menikah lama belum punya anak, segera Engkau karuniai anak yang salih salihah. Jadikan kami semua ya Rahman ya Rahim, hamba-hamba-Mu yang lemah ini menjadi kuat imannya, iman baja, bukan iman kerupuk yang kena udara kemudian melempem, kena air kemudian dia rapuh, serta sedikit disenggol kemudian mudah patah. Jadikan iman kami iman baja, iman yang senantiasa tulus ikhlas berharap ridho-Mu ya Allah. Jadikan kami semua hamba-Mu yang istiqamah, masukkan kami ke dalam jannah, wafatkan kami ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda Pak Syekhur Rahman, mohon izin tadi kami lupa menyampaikan, qadarullah kalau nanti ini sambil menunggu untuk lakunya, kalau Allah mengizinkan, mohon izin biar dipakai operasional teman-teman HAS, tidak apa-apa ya Ayahanda. Mohon izin biar dipakai operasional teman-teman HAS sambil nanti menunggu, mudah-mudahan segera bisa terjual dan uangnya digunakan untuk membangun masjid. Barakallahu fikum teman-teman dirahmati Allah. Ibu-ibu di rumah, qadarullah masyafal, salamnya untuk ayahanda. Teman-teman di rumah, salamnya untuk keluarga. Yang muda-muda semangat terus. Ingat, kita punya software induk. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu software induk buat kita. Abdullah bin Umar yang barusan kita pelajari, yuk install dalam hati. Jadilah Abdurrahman bin Auf milenial, Utsman bin Affan milenial, kemudian Abdullah bin Umar milenial yang mereka berjuang menolong agama Allah dengan harta terbaik yang mereka punyai. Kita tutup bareng-bareng dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaihi. Billahi fi sabilil haq. Wallahu a'lam bissawab. Salam keluarga Ihris, tetap istiqamah, mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.